rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Emi Harnayosi dalam kelas UML menggunakan Dry.io. Video kali ini kita akan membuat activity diagram menggunakan Dry.io. Adapun yang akan kita bahas antara lain definisi, cara menggambar activity diagram menggunakan Dry.io, simbol, konektor aliran, kondisi dan keputusan, dan simbol-simbol dalam activity diagram versi tingkat lanjut. Activity diagram itu menunjukkan urutan tindakan dan aliran kontrol dalam suatu sistem atau proses. Jadi di sini kita dapat memodelkan perilaku sistem fisik dan digital serta alur proses bisnis dengan diagram activity. Activity diagram menunjukkan aliran kendali dari suatu proses, urutan pelaksanaan tindakan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Pada aplikasi Dry.io kita dapat menggunakan template activity diagram ya. Berikut cara untuk menggunakan aplikasi Dry.io untuk menggambarkan activity diagram. Nah, activity diagram sendiri memiliki simbol-simbol yang harus kita kenali, di mana simbol tersebut berbentuk gambar diagram aktivitas serupa yang digunakan untuk menggambar diagram alur sederhana. Berikut merupakan simbol-simbol dari activity diagram. Pertama adalah mulai, itu digambarkan dengan lingkaran padat, akhir itu lingkaran padat di dalam lingkaran lainnya, dan swim lane adalah bentuk kontainer dengan beberapa jalur yang dapat dilipat vertikal atau horizontal dari shape library lanjutan, dan ini disebut partisi dalam standar UML. Nah, untuk swim lane sendiri dia masuk ke dalam bentuk ketika garis luarnya berwarna ungu dan untuk menambahkan ke jalurnya. Jika kita memindahkan swim lane ke posisi lain atau mengubah ukuran, bentuk yang di dalamnya akan ikut berpindah. Ya, berikut caranya yaitu teman-teman tahan Alt atau option saat Anda saat Anda akan berusaha untuk membuat bentuk tanpa menambahkan ke jalur. Nah, terakhir drag konektor di antara bentuk-bentuk dan kita dapat menyambungkan bentuk di jalur lain. Untuk action atau tindakan yaitu persegi panjang dengan sudut membulat dan dapat dihubungkan dengan diagram sub-activity yang terperinci. Nah, kalau untuk objek sendiri dia berbentuk persegi panjang dengan sudut persegi dan menyerahkan suatu objek ke tindakan lain. Kalau untuk notes atau catatan yaitu bentuk komentar adalah persegi panjang dengan sudut terlipat. Untuk wilayah activity yang dapat diinterupsi itu kita menggunakan persegi panjang yang besar dengan sudut membulat dan garis putus-putus. Nah, wilayah ini melingkupi tindakan yang diperbolehkan atau dapat diinterupsi. Jadi kita pindahkan bentuk ini ke belakang melalui tab arrange di panel format. Nah, untuk konektor aliran dalam activity diagram yaitu terdiri dari aliran kontrol, di mana ini merupakan panah konektor yang padat ya. Terus aliran objek itu opsional, panah konektor putus-putus, fork ya atau garpu ya, bentuk seperti garpu ini merupakan persegi panjang, tipis, padat dengan satu konektor input dan dua atau lebih konektor output. Dan sinkronisasi yaitu persegi panjang tipis padat dengan satu atau lebih konektor input dan satu konektor output. Untuk join dia merupakan diamond ya, bentuknya diamond dengan banyak konektor masuk dan satu konektor keluar atau input output dan dapat digunakan sebagai pengganti bentuk dari join. Nah, untuk aliran interupsi dia merupakan konektor zigzag yang keluar dari regionnya atau wilayah activity yang dapat diinterupsi. Nah, untuk kondisi atau keputusan di activity diagram itu terdiri dari decision, ini biasanya berbentuk diamond ya, di mana dia ada satu atau lebih konektor yang keluar dan ini mungkin diberi label dengan decision atau condition yang harus benar agar aliran dapat dilanjutkan. Ada juga guard statement di mana merupakan persegi panjang yang kondisi diawali dengan titik 2. Cara lainnya kita tulis titik 2 sebelum nama tindakan dan kondisi dalam tanda kurung siku dalam konektor. Nah, berikut contoh diagram activity diagram ya, merinci langkah-langkah tindakan dan aliran kontrol yang memproses pesanan dari pelanggan. Nah, dua lingkaran kecil dengan huruf yang cocok dapat digunakan untuk melanjutkan aliran dalam jarak jauh untuk menghindari konektor yang tumpang tindih atau kekacauan dalam activity diagram. Ya, contohnya ada field order.
kita state sebagai A, sehingga A ini nanti menjadi input untuk ke activity selanjutnya, yaitu prepare shipment. Oke, ada sinyal juga di mana ada shape library UML untuk menunjukkan sinyal ya atau kondisi interupsi dan meletakkan di dalam wilayah yang dapat diinterupsi. Kita juga dapat menggunakan bentuk sinyal keluar atau masuk untuk menentukan bahwa notifikasi diteruskan atau diterima oleh tindakan lainnya. Ada juga parameter, di mana parameter ini dia mengelilingi seluruh activity diagram dengan bentuk diagram dari library shape. Ya, alternatifnya dia menggunakan persegi panjang besar dengan sudut membulat. Nah, tulis X di kiri atas untuk menunjukkan bahwa itu adalah diagram activity, diikuti dengan nama aktivitas dan parameter atau prasyarat aktivitas dalam tanda kurung kurawal, sehingga parameter berisi opsional. Gunakan bentuk objek untuk menunjukkan parameter tindakan ya. Nah, tipe bersifat opsional ditandai dengan titik 2 type setelah nama parameter. Berikut ini informasi tambahan mengenai simbol activity diagram tingkat lanjut. Demikian pembahasan materi mengenai pembuatan activity diagram menggunakan Drive.io. Sampai berjumpa di video selanjutnya.